Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah, semua peserta Sakinah Finance pada hari ini, ya khususnya untuk sesi mengelola kas dan setara kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dan kalau kita masih ingat, kemarin kita sudah bahas tentang diagnosa keuangan. Kenapa sih kita perlu membuat diagnosa seperti orang kita, walaupun kita sehat kan kita sering MCU ya, medical check up. Kalau sakit apalagi perlu didiagnosa semuanya. Nah, begitu juga keadaan keuangan kita. Walaupun merasa sudah bagus nih, nggak ada defisit, kayaknya pas banget, udah sesuai dengan rencana, tapi tetap juga kita perlu diagnosa. Nah, paling tidak 1 tahun sekali kita mendiagnosa keuangan kita. Nah, kemarin Pak Rudi sudah membuat tugasnya. Terima kasih Pak Rudi ya, sangat bagus sekali tugasnya. Dan kita bisa jadikan contoh pada hari ini bahwa Pak Rudi sudah mengelompokkan harta Pak Rudi dan kewajibannya. Dari harta pun Pak Rudi mengelompokkan lagi harta lancar dan harta tidak lancar. Di dalam harta tidak lancar ada juga kelompok harta investasi, harta guna dan harta investasi. Di dalam kewajiban, Pak Rudi sudah mengelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dan kemudian terakhir Pak Rudi menghitung berapa jumlah hartanya, berapa jumlah kewajibannya. Alhamdulillah Pak Rudi kemarin sudah menyatakan bahwa hartanya lebih banyak daripada kewajibannya, yaitu net worth-nya positif. Bagaimana dengan Bu Wati? Kemarin Bu Wati juga sudah memberikan contohnya, dan ternyata Bu Wati mengaku bahwa nggak apa-apa deh, saya jadiin contoh untuk disebut pada hari ini dalam latihannya. Ternyata Bu Wati banyak membuat kewajiban atau berkomitmen untuk kewajiban cukup banyak, sehingga ketika dihitung kewajibannya lebih banyak daripada hartanya. Nah, hasil dari diagnosa ini harusnya kita rapikan, seperti kita merapikan dapur kita. Hari ini kita di dapur. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang dekat api berarti adalah barang-barang yang biasa kita pakai untuk memasak supaya cepat bisa digunakan, sehingga dia harus siap di situ. Itulah yang disebut dengan harta lancar. Apapun yang kita perlukan, termasuk dana darurat, itu termasuk yang lancar. Dikelompokkan dalam harta lancar yang perlu kita gunakan sewaktu-waktu kita perlukan. Maka dari itu letaknya harus dekat dengan kompor. Nah, bagaimana dengan buah-buahan? Buah-buahan juga termasuk harta lancar karena dia termasuk yang perlu kita konsumsi pada hari ini, ya, atau dalam hari-hari ini. Tidak perlu lama-lama ya. Maka dari itu tempatnya juga harus dekat dengan meja makan, ya. Bagaimana dengan stok beras, gula, termasuk yang tidak perlu kita gunakan semuanya, hanya sebagian saja, sehingga kita kelompokkan menjadi harta yang tidak lancar, ya. Nah, yang bagaimana kalau dengan emas yang ada di lemari atau emas yang ada di SDB, safe deposit box, apakah termasuk harta lancar? Tidak, ya. Kalau emas sudah termasuk harta yang tidak lancar karena diperlukan waktu untuk menjualnya dibandingkan dengan uang kas, ya. Nah, maka dari itu istilah pada hari ini ada yang disebut dengan aset berupa kas dan setara kas, ya. Nah, bagaimana baca cara mengelolanya adalah jangan ditanya ke saya. Biasa suka tanya, Bu Ani, bagaimana ya? Saya ada dana sekian 500 juta. Bagusnya saya gunakan untuk apa? Itu pertanyaan yang kurang tepat, ya. Nah, kemarin ada peserta juga yang sudah menanyakan demikian. Harusnya apa yang kita harus lakukan? Kita pertama, tadi setelah diagnosa, yang tahap yang keduanya sudah kita diskusikan juga kemarin, adalah merancang impian keluarga. Nah, apa hubungannya merancang impian keluarga dengan bagaimana kita meletakkan harta lancar dan tidak lancar kita? Ya, tentu saja sangat berhubungan, karena dengan adanya rancangan keluarga terhadap impian keluarga tersebut, baik itu jangka 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita akan mengetahui apa yang harus kita siapkan. Ketika impian keluarga kita 1 tahun ke depan adalah umroh bersama misalnya, atau melunasi hutang-hutang, tadi seperti kasus Bu Wati,
apa yang kita harus lakukan dengan harta-harta kita tadi, ya. Jadi kita sekarang sudah tahu ya tadi ya, ada eh, harta yang lancar yang kita gunakan setiap hari harus nampak dengan wajah mata dan cepat diambil, ya. Kemudian ada harta yang tidak lancar yang kita masukkan dalam lemari, ya, yang berupa barang-barang yang jarang kita pakai ada di sini. Nah, ini yang disebut harta tidak lancar. Nah, tergantung juga dengan kewajiban yang kita harus buat, ya. Jadi misalnya tadi kita yang harus kita tunaikan, artinya ada padanan antara harta yang kita miliki dengan kewajiban yang kita miliki. Nah, maka dari itu kita harus pastikan bahwa yang harta yang kita miliki tadi, ya, dapat digunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban kita, ya. Misalnya pendapatan. Dari pendapatan yang biasa kita dapati, katakanlah kita tadi kasusnya Pak Rudi, kata Pak Rudi pendapatan beliau sekitar 10 juta per bulan. Artinya Pak Rudi pastikan bahwa dari 10 juta per bulan 35% maksimal untuk pembayaran kewajiban Pak Rudi setiap bulannya. Nah, jadi tadi dengan kewajiban yang tadi Pak Rudi sudah punya komitmen, Pak Rudi harus berusaha untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu sekian, baik itu menengah ataupun pendek ataupun jangka panjang. Kewajiban tersebut sudah ada porsinya bahwa 35% dari gaji yang diterima oleh Pak Rudi. Nah, bagaimana dengan 35% itu terlalu tinggi nggak? Ya tentu saja kita tidak mau kalau berhutang. Berhutang itu kalau misalnya perlu. Misalnya utang itu dianjurkan dalam Islam. Tidak terlalu dianjurkan, namun dibolehkan. Hukumnya boleh, ya. Nah, apa yang tidak boleh dalam berhutang, ya, makanya hati-hati dengan harta kas kita tadi. Jangan sampai kas tadi tidak bisa menutupi hutang kita. Maka dari itu hutang itu boleh, tetapi yang tidak boleh adalah ghalabatid, ya, atau berlebih-lebihan. Maka dari itu dari standar gaji Pak Rudi diperkirakan 35% ini cukup. Ini mengikuti standar perbankan di seluruh dunia. Jadi untuk melihat kapabilitas para nasabah untuk membayar kewajibannya terlihat dari 35% maksimal dari cicilannya. Dan itu pun dibagi menjadi dua lagi. Dari 35%, 20% adalah hutang produktif dan 15%-nya hutang konsumtif. Jadi tidak boleh hutang konsumtif terlalu banyak. Nah, ini kita akan bahas lagi tipe-tipe hutang konsumtif dan hutang produktif di lain waktu. Namun kita lihat lagi bagaimana cara pengelolaan kas dan setara kas kita tadi. Nah, satu tadi ya adalah membayar hutang, karena kewajiban seorang muslim harus memastikan dulu hutangnya diselesaikan. Bahkan ketika kita meninggal dunia, Rasulullah SAW mengingatkan seorang sahabat yang membawa mayit untuk disolatkan, beliau enggan untuk menyolatkannya karena si mayit masih berhutang. Artinya hutang sangat fatal, ya, kedudukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan begitu juga hutang ini juga dikaitkan dengan harta waris. Di 4 ayat yang redaksinya berbeda di surah An-Nisa ayat 11-12 itu dinyatakan dengan sangat jelas sekali. Min ba'di wasiyatin usi biha audain. Jadi dalam hutang piutang itu punya posisi yang sangat vital dalam pembagian waris. Jadi bagi pembagian waris boleh tetap akan dilaksanakan sepanjang sudah diselesaikan hutang piutangnya dan wasiatnya. Lagi-lagi modul ini kita akan sampaikan nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, kemudian balik lagi tadi, setelah penyelesaian hutang, kedua adalah kita memastikan ada dana untuk membayar zakat kita. Pertama zakat pendapatan, kemudian zakat mal. Nah, ini harus, kemudian zakat fitrah, ada 2 macam zakat yang sudah kita pelajari, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat mal ini adalah berupa dari zakat pendapatan dan termasuk zakat-zakat bentuk lainnya dari harta-harta yang kita miliki, termasuk emas dan perak yang ada di rumah ataupun di safe deposit box. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian pastikan ada dana untuk pembayaran zakat. Kemudian infak, kemudian nafkah, ya. Nah, kemudian dari situ kita juga wajib untuk menyisihkan sebagai investasi, kemudian konsumsi dan asuransi, ya. Jadi semuanya sudah tersusun dengan rapi. Maka dari itu pengelolaan kas kita ketika masuk dalam wilayah investasi kita harus sesuaikan dengan impian keluarga tadi yang kita tadi sudah bahas.
ya. Impian keluarga misalnya 1 tahun ke depan atau misalnya utang, berarti porsi utang diperbanyakkan dari pembayarannya untuk menyelesaikan perhutangannya. Misalnya untuk pergi umroh, Pak Rudi ingin pergi umroh, porsi umroh diperbanyakkan tabungannya untuk menyiapkan umroh tahun depan. Itu saja dari saya pada hari ini, dan mudah-mudahan manfaat. Kita akan sambung lagi ke diskusi selanjutnya setelah latihan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.